Ikhwatal iman, azza Allah wa iyyakum. Sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam rumahnya yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun duduk sejenak membentuk suatu majelis yang di dalamnya mempelajari tentang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di tanggal 3 Zulqa'dah. Ya, kita berada di tanggal 3 Zulqa'dah di bulan Hijriah. Ini bertanda bahwasanya kita sekarang berada di bulan haram. Kita berada di dalam bulan haram. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah di ayat 36, "Inna 'iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atu hurum, dzalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 12 nama-nama bulan yang itu ditulis di dalam Al-Qur'an, ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan di dalam Al-Qur'an sesuai dengan penciptaan langit dan juga bumi. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. Maka apa yang kita lakukan di dalam bulan haram itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian masing-masing. Kenapa? Kata Syekh Muhammad Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya karena disebabkan bulan itu adalah bulan haram, bulan mulia, maka setiap apa yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dosa, apabila kita lakukan kemaksiatan di dalam bulan haram, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini adalah bulan haram, perbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi kemaksiatan. Kemudian juga nantinya di bulan Zulhijjah itu juga masuk ke dalam bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Zulhijjah nanti itu ada syariat yang besar, yaitu yang dinamakan dengan kurban. Maka berkurbanlah kita di sana, yaitu al-udhiyah, menyembelih yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari raya kurban atau hari nahar, hari penyembelihan atau Idul Adha itu adalah hari raya besar. Ya, besarnya hari raya itu ditandakan dengan apa? Dengan memperbanyak takbir di dalam bulan Zulhijjah tersebut. Makanya takbir dilakukan di tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 14 Zulhijjah, ya, 13 Zulhijjah. Nah, sampai dengan hari tasyrik itu, ya, sampai dengan habis. Kebanyakan kita melakukan takbir itu hanya di tanggal 10, 11, 12 dan 13 saja. Padahal sunnahnya itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Nah, itu sunnahnya itu seperti itu, ya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya intermezzo saja, ya, hanya sebagai selingan saja untuk mengingatkan kita, karena berkaitan tentang apa yang akan kita bahas ini, yaitu terkait tentang tafakkur, berpikir atau mengingat. Dan kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian tentang pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih di bab yang ke-9 tentang bab tafakkuri, yaitu bab tentang tafakkur, yaitu mengingat atau berpikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang makhluk-makhluknya yang agung. Ya, berpikir juga tentang bahwasanya dunia ini fana, tidaklah lama dia akan binasa. Kemudian juga mengingat tentang hari akhirat dan juga istiqomah di atas segalanya. Kenapa hal ini dilakukan? Tidak lain dilakukan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berpikir tentang akhirat, maka iman kita itu bertambah.
Ya. Berbeda dengan kalau kita berpikir tentang dunia, maka iman kita itu bisa menurun dia. Kenapa? Ketika hati itu ditimbulkan cintanya hanya cinta kepada dunia, maka akhirat itu nggak mau ikut dia. Ya. Bahkan kita menjadi orang yang futur, nggak mau lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena hati sudah merasakan nikmat kemaksiatan. Ya, sudah merasakan nikmat dunia, maka dia tidak lagi memikirkan tentang akhirat. Namun ketika hatinya berpikir tentang akhirat, maka imannya itu bertambah. Nah, kalau dia imannya bertambah, berpikir tentang akhirat, maka dunianya juga akan ikut. Dan kita kemarin sampai di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran di 190 dan 191. Kita ulang baca firman Allah Subhanahu wa taala ini. Qaula muallif rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya di bab yang ke-9 ini tentang tafakkur. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, yakni mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, mereka selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mereka dalam keadaan sehat maupun mereka dalam keadaan sakit, baik mereka dalam keadaan di rumah maupun mereka dalam keadaan bersafar, baik mereka dalam keadaan lapang rezekinya maupun dalam keadaan sempit, mereka selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin juga telah kita sampaikan bahwasanya zikir yang dimaksud itu bukan hanya zikir memuji Allah saja, tapi juga kepada penyembahan Allah, yaitu melalui ibadah salat. Ya. Yang salat itu tidak bisa ditunda, yang salat itu tidak bisa kita tiadakan. Misalkan kalau kita sakit, tidak ada yang namanya berhenti sholat, tidak. Meskipun kita dalam keadaan sakit pun, kita juga diperintahkan untuk sholat. Hanya saja sesuai dengan kemampuan. Gak bisa dia berdiri, maka dia duduk. Gak bisa dia duduk, maka dia berbaring. Gak bisa dia berbaring, maka dia dengan isyarat. Kalau dia tidak bisa dengan isyarat, maka dia tidak wajib lagi sholat, tapi dia disolatkan. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan juga bumi, yakni tentang kehebatan dan kedetailan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap keduanya. Ya. Langit dan juga bumi. Kemarin sudah kita jelaskan. Dan ciri-ciri orang beriman itu ketika dia berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang keagungan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncul keimanan itu dalam hatinya, sehingga apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ya, yakni Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia atau tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya, tidak. Ya, semua yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmah di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, ya, maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau, dan itu suatu hal yang sangat layak untuk disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqina azabannar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, maka itulah yang ditimbul dari hati orang beriman. Ya, ketika dia berpikir, maka yang muncul itu adalah keimanannya, sehingga apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap hidup dia, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan otak kita ini untuk berpikir. Berpikirnya untuk supaya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, agar kita ingat tentang akhirat.
Ya, jadi bukan hanya untuk dunia saja. Kita sering berjalan-jalan, bepergian, melihat keindahan alam. Yang kita puji itu orang yang mengerjakan itu. Ya, padahal harusnya yang kita puji itu adalah zat yang maha yang menciptakan tempat yang indah itu. Nah, seringkali kita kalau misalkan berjalan-jalan itu kita lihat, oh rancak mana aku tampaknya tu, kok sia ownernya, siapa yang punya ini. Akan sering kita mengatakan demikian, ya. Lebih kepada apa? Memuji kepada orang yang berbuat tersebut. Padahal yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita lebih memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Ad-Duha di ayat ke-11, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun kenikmatan yang kau terima maka hendaklah engkau fahaddits, engkau syiarkan. Yang syiar itu keluar dari lisanmu, yang lisanmu itu memuji. Yang pujian itu engkau sandarkan kepada zat yang menciptakan, zat yang memberikan kenikmatan tersebut. Nah, jadi ada sebuah kisah nih. Ada seseorang, ya, dia punya toko kacamata yang sangat besar, ya. Toko kacamata toko optik itu, kacamata. Suatu hari entah apa yang buat dia sangat senang. Tiba-tiba dia katakan gini, siapa saja orang yang datang ke toko saya ini akan saya kasih kacamata gratis. Ya, siapa saja pelanggan yang pertama sekali datang di hari ini saya akan kasih kacamata gratis. Tiba-tiba datanglah seseorang itu untuk membeli kacamata di toko dia. Akhirnya dia katakan, selamat, engkau adalah orang yang pertama yang datang ke toko saya hari ini. Saya tadi berjanji, siapa saja orang yang datang ke toko saya akan kasih kacamata gratis. Senanglah orang ini, ya kan? Karena dikasih kacamata gratis. Akhirnya dia bilang, silakan kau pilih itu kacamatanya. Yang betul Pak. Iya, silakan. Akhirnya dia pilih, dia cari kacamata yang paling mahal. Ya, dia cari kacamata yang paling mahal, kemudian dia pakai. Dia katakan, Pak ini boleh nih Pak. Iya, silakan. Kau ambil aja itu kacamata. Ya, gratis. Harganya puluhan juta. Akhirnya karena dia senang, dia pakai langsung. Masih ada label-labelnya, dia pakai. Dia pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, dia ceritakan kepada istrinya. Kamu tahu istriku itu ada Pak Haji yang jual kacamata itu, toko optik itu orang baik itu. Kenapa baiknya? Dia kasih kacamata gratis nih. Ini harganya mahal nih. Ya kan? Ini harganya mahal. Dia ceritakan kepada istrinya ini tentang kebaikan bapak yang punya kacamata tadi. Enggak senang dia hanya menceritakan kepada istrinya, dia pergi lagi ke pasar. Dia ceritakan kepada orang-orang pasar. Orang-orang pasar tuh lihat tuh, Pak Haji yang punya toko kacamata itu, ya, toko optik itu orang baik itu. Nih dia kasih kacamata saya. Ini mahal ini. Dia kasih dengan cara dengan cara gratis. Ini mahal ini. Ya. Dia puji-puji Pak Haji itu yang punya kacamata itu. Dia lupa. Padahal kacamata itu tidak berfungsi kalau tidak ada mata. Yang kasih kacamata dia puji habis-habisan, tapi yang memberikan dia mata dari dia dilahirkan sampai dia sebesar itu tidak dia puji. Terkadang kita selalu terjebak pada hal-hal tersebut, ya. Ketika kita melihat keindahan, lalu yang kita puji itu orang yang menata keindahan tersebut. Sampai lupa kita kepada kepada zat yang menciptakan orang tersebut, ya, kepada yang menciptakan tempat tersebut, yang menciptakan manusia tersebut. Nah, harusnya kita lebih berpikir terhadap yang demikian. Kenapa? Semakin kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, semakin kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita disuruh untuk bermuhasabah, berpikir, supaya apa? Supaya semakin tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tinggi keimanan kita, maka kita tidak lagi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali orang terjebak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia beragama Islam. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa dia bisa melakukan kemaksiatan kepada Allah? Ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah itu bertanda imannya itu turun. Nah, ketika imannya turun, disitulah dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilakukan oleh seseorang itu selalu memperbaharui imannya, ya, meningkatkan keimanan dia melalui salah satunya adalah bertafakkur tadi, mengingat tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpikir tentang dirinya sendiri, ya. Hari ini saya sudah melakukan apa? Kemudian apakah ibadah saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Khusyukkah saya beribadah kepada Allah? Itu lebih kepada situ dia.
supaya apa? Meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman azanillahu iyyakum, qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir. Ini dalam Quran surah Al-Ghasyiyah di ayat 17 sampai dengan 21. Allah Subhanahu wa taala kembali lagi menyuruh kepada kita untuk berfikir melalui makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di antaranya apa? Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Ya. Sekarang coba kita perhatikan, ada apa dengan penciptaan unta? Dan kenapa kok harus unta yang Allah Subhanahu wa taala suruh ambil pelajaran di dalamnya? Karena sesungguhnya unta itu adalah hewan yang sangat menakjubkan, ya. Dari bentuknya yang aneh, kemudian juga unta itu terkenal hewan yang kuat, keras. Akan tetapi walaupun dia kuat, keras, tapi dia juga jinak, ya. Dia juga menjadi angkutan bagi penuntunnya, ya, yaitu makhluk yang lemah, yaitu manusia, ya. Walaupun dia itu terkenal kuat, garang, tapi dia juga menjadi penuntun atau pengendali bagi manusia. Dan di sini menurut catatan Lembaga Kemujizatan Al-Qur'an bahwa sebagian ahli bahasa menyebutkan ada sekitar 6.000 kata dalam bahasa Arab untuk menyebut nama unta tersebut. Ya. Ini bertanda apa? Bahwasanya unta itu memiliki keistimewaan. Di antaranya dalam Al-Qur'an itu disebut dengan al-ibl. Al-ibl itu artinya apa? Unta. Kemudian ada juga an-naqah, ya. Naqah juga artinya unta. Kemudian ada juga jamal, ya, al-jamal. Jadi jamal itu artinya unta. Tapi kalau dipanjangkan jamal itu artinya indah. Innallahu jamilun yuhibbul jamal, ya. Sesungguhnya Allah itu indah, maha indah dan suka dengan keindahan. Kemudian ada al-ir. Al-ir itu juga artinya unta. Kemudian ada al-him. Al-him itu juga unta. Al-an'am, al-ba'ir dan lain sebagainya, ya. Banyak penamaan-penamaan unta. Hanya saja masing-masing nama tersebut tentunya memiliki karakter yang berbeda. Ada unta jantan, ada unta betina, dan lain sebagainya. Ini bertanda apa? Bahwasanya unta itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, ya. Apakah kalian tidak melihat, apakah kalian tidak berpikir bagaimana unta itu diciptakan? Ya, karena dia memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antaranya daging unta itu bisa dimakan. Kemudian unta itu punya susu sebagaimana hewan-hewan lainnya yang punya susu. Tapi bedanya kalau hewan lain itu seperti sapi, kambing, kalau diperah susunya akan keluar kapan saja. Tapi kalau unta, kalau mau perah susu unta itu suruh lewat dulu anaknya, baru dia bisa keluar susunya. Kalau nggak lewat anaknya, dia nggak akan keluar susunya. Kemudian unta itu kalau dia berjalan, ya, beda dengan hewan-hewan lainnya. Kalau hewan lainnya itu kan kalau berjalan bersilang kakinya kan, kaki kanan, kaki kiri itu bersilang. Tapi kalau unta enggak, dia kayak bagong. Kalau kanan kanan aja, kalau kiri kiri. Coba nanti perhatikan, ya. Nah, kalau misalkan Allah mudahkan nanti kita ke Arab, ya, melihat unta itu, coba perhatikan bagaimana cara jalannya unta itu. Kemudian kaki unta itu fleksibel, dia besar tapak kakinya. Makanya kalau dia berjalan di gurun pasir itu nggak terbenam kakinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaki unta itu kuat tahan panas. Ya, di gurun padang pasir itu yang sangat panas itu, tapi kakinya itu tetap tahan, nggak melepuh. Ya, tetap kuat dia. Dan juga matanya dilapisi dengan selaput yang sangat sangat baik, ya, anti debu. Itu kan kalau di gurun pasir itu kan sering terjadi badai, ya. Sedangkan unta ini kan kalau dia berjalan itu perjalanannya jauh, ya. Apalagi dia ditunggangi oleh seseorang. Maka kalau misalkan unta ini berjalan sambil menutup mata, maka tentunya jalannya tidak terarah. Tapi unta itu bisa berjalan di badai debu yang sangat kuat dengan mata terbuka, tapi debu itu nggak masuk ke dalam mata dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan lapisan selaput di mata dia itu anti debu, ya.
Kemudian menurut catatan Lembaga Kemujizatan Al-Quran, Al-Hay'ah Al-Alamiyah Lil-I'jaz Al-Ilmi Fil Quran wa Sunnah, bahwa unta itu mampu berjalan sejauh 50 mil atau sekitar 80 km ya, dalam sehari, dengan kondisi bertahan tanpa makan dan juga tanpa minum selama 5 hari. Itu artinya dia mampu menempuh 250 mil atau sekitar 400 km tanpa bekal, makan dan juga minum. Dan jarak itu sama dengan jarak antara Mekah dan juga Madinah. Akan tetapi perlu juga kita catat bahwasanya unta ini sebelum dia melakukan perjalanan dia bisa minum banyak, ya, bahkan sampai 200 liter. 200 liter itu seperti satu drum gitu, ya. Jadi unta itu dia minum, dia kumpulkan di badan dia itu, nanti baru dia melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nah, di samping itu juga unta itu mampu berjalan sejauh 20 mil dalam sehari dengan membawa beban seberat 500 kg atau setengah ton. Nah, ini Masya Allah luar biasa nih, tanpa makan dan minum selama 3 hari berturut-turut. Nah, ini subhanallah, bukankah ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan unta tadi. Ya, itu baru satu hewan saja itu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk berpikir tentangnya. Artinya ketika kita melihat ketakjuban dari unta itu bukan kita katakan, unta ini hebat ya. Bukan itu. Yang diinginkan apa? Kita mengingat kepada yang menciptakan unta itu. Kok bisa dengan begitu kuatnya unta itu berjalan sampai 400 km, kemudian dengan beban, ya, tanpa makan, tanpa minum, sekali minum sampai 200 liter. Nah, siapa yang menciptakan unta ini? Nah, itu semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Dan yang paling unik lagi dari unta ini, satu unta jantan itu dia menjadi pemimpin dari 10 unta betina, ya. Dan dia sangat setia sekali. Jadi satu saja unta betina itu enggak ada, itu dicari itu sama dia. Ya, itulah unta itu. Ya, satu unta jantan itu menjadi pemimpin 10 unta betina. Satu saja unta betina itu enggak ada, dia cari itu. Nah, beda sama kita. Kita satu aja jarang ketemu, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ia ditinggikan. Ya, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afalam yanzuru ilas samaa'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Ya, ini di dalam Quran surat Qaf di ayat ke-6. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Nah, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan bagi kita semua. Ya, bagi kita makhluk yang diciptakannya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ya, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur. Maka dialah yang menciptakan 7 lapis langit, ya, tidaklah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaannya, yaitu yang zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka lihatlah sekali lagi, ya. Maka di sini disebutkan farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat kecacatan dari apa yang Allah ciptakan. Nah, ini sudah kita sampaikan di pekan yang lalu. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu tanpa tiang, tapi bisa lurus. Kemudian tidak ada sedikit pun kecacatan. Ya, tidak ada yang bolong, tidak ada yang retak, tidak ada yang kusut dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langit tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah, adakah kecacatan dari apa yang kuciptakan tersebut? Kemudian diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, summarji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kau lihat sekali lagi kau lihat. Nah, gitu kan. Niscaya pandanganmu itu akan kembali kepadamu tanpa menemukan kecacatan sedikit pun dari apa yang kau lihat, melainkan pandanganmu itu akan kembali lagi kepada penglihatanmu sendiri, dan itu membuat penglihatanmu menjadi letih.
Nah, ini bertanda apa? Maha sempurnanya Allah dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Ya. Jadi tidak ada yang namanya tidak ada manfaat, kemudian tidak ada yang sia-sia dari penciptaan Allah. Semuanya itu bermanfaat dan juga memiliki hikmah di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka yang kita harus lakukan apa? Ketika Allah sudah menciptakan sesempurna itu, memiliki manfaat, yang kita lakukan adalah sebagai hamba manusia bersyukur dengan apa yang Allah telah ciptakan tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilal jibali kaifa nusibat." Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, ya, yakni dijadikan tegak dan berdiri kokoh untuk menjadi penyeimbang, ya, penyeimbang untuk bumi ini, agar bumi ini diam dan tidak berguncang. Terjadinya bumi ini berguncang disebabkan adanya ketidakseimbangan dari gunung-gunung tersebut. Dan kita lihat bagaimana manusia sekarang ini mengeruk gunung, ya, sehingga apa? Gunung yang dulunya tinggi sekarang dikeruk menjadi rata. Itu mengurangi keseimbangan daripada bumi tersebut. Buminya dikeruk, kemudian tanahnya itu ditimbun laut, ya, sehingga apa? Laut tersebut meluap sehingga merendam dataran-dataran rendah lainnya. Nah, makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya telah jelas nampaknya kerusakan di darat dan juga di laut akibat apa? Ulah daripada tangan manusia itu sendiri, ya. Allah ciptakan gunung sebagai penyeimbang, dikorek sama mereka, diambil isi daripada dalam gunung tersebut. Kemudian hasilnya tanah-tanah tersebut ditimbun laut, sehingga apa? Terjadinya kerusakan-kerusakan di bumi dan juga di laut. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Nah, inilah sebagai dalil bagi orang-orang yang mengatakan bumi itu enggak bulat, bumi itu datar. Nah, ini salah satunya adalah wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi itu bagaimana ia dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dihamparkan, digelar dan dijadikan sebagai tempat layak untuk dihuni bagi makhluk di dalam bumi tersebut. Selain itu juga di bawah bumi ini juga terdapat sumber-sumber kehidupan, ya, misalkan air, kemudian minyak, logam mulia, ada titanium, besi dan lain sebagainya. Yang tentu ini semua menjadi kebutuhan bagi manusia, ya. Makanya hendaknya manusia itu berpikir dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan tersebut, kemudian dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dia menjadikan dirinya itu puas kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia harus sadar bahwasanya tujuan dari dia diciptakan itu adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nah, kebanyakan dari kita berpikir bahwasanya ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita ini bumi yang berkah, ya, bumi yang diisi di dalamnya itu banyak kebutuhan-kebutuhan kita. Maka mereka menjadikan itu tujuan hidupnya. Ada orang dia tujuan hidupnya hanya mencari, menggali terus apa yang ada di dalam bumi tersebut, mencari minyak, sehingga lupa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Kan sering kita mendengar tuh, ada orang sampai bermalam-malam, sampai berhari-hari dia mencari emas di gunung, ya, sampai lupa dia sholat. Akhirnya apa? Emas dia dapat. Kemudian dia cari lagi, dapat lagi emas. Dia cari lagi sampai ke dalam, akhirnya tertimbun dia di gunung tersebut. Akhirnya dia mati. Nah, makanya manusia ini dia sibuk untuk mengejar dunia, padahal maut itu juga mengejar dia. Akhirnya apa? Mati dia. Makanya ada sebuah syair yang sangat bagus sekali. Tatkala engkau menginginkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepadamu sedikit daripada tanah dunia. Untuk apa? Untuk menimbun, ya, untuk menimbun manusia tersebut. Jadi ketika manusia itu meminta kepada Allah, ya Allah, bagikan aku dari kekayaan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sedikit daripada tanah dunia. Untuk apa? Untuk menimbun mereka, ya, sehingga tidaklah mereka bawa kecuali hanya kain kafan saja, ya. Mereka capek-capek cari untuk dunia ini, ya, sampai stres dia bekerja, kemudian dia dapati harta dari pekerjaan dia itu, namun harta-harta tersebut tinggal, ya, dia kembali kepada Allah tanpa membawa sedikit pun dari dunia ini, kecuali kain kafan saja. Seorang badui, yaitu orang yang Arab yang bagian kampungnya itu, dengan kecerdikan akalnya dapat menyimpulkan melalui pemandangan yang disaksikan oleh mata kepalanya sendiri, ya, yaitu unta sebagai kendaraan, kemudian langit yang ada di atasnya,
kemudian gunung-gunung yang terpampang di hadapannya, dan juga bumi yang menjadi tempat berpijaknya, bahwa terciptanya semua itu berkat kekuasaan penciptaan, ya, penciptaannya, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar, yang maha pencipta dan yang maha menguasai dan yang maha mengatur semuanya, ya. Jadi adanya alam ini itu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Teraturnya alam ini, ya, bergesernya antara matahari dan juga bulan, adanya bintang dan lain sebagainya, itu bertanda apa? Adanya yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, yang berhak ditaati, yang berhak kita minta pertolongan kecuali apa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha." Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Nah, ini Quran surat Muhammad di ayat yang ke-10. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi? Apakah mereka tidak mengambil pelajaran, ya, dari daerah-daerah atau tempat-tempat yang dulunya itu ada kehidupan, lalu Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semua? Kenapa? Karena mereka itu melanggar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada mereka, ya. Coba perhatikan, dulu ada yang namanya kerajaan Fir'aun yang disebut dengan kerajaan besar, ya. Karena dia sudah melampaui batas, maka Allah utus kepada mereka itu yaitu seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ini tujuannya adalah untuk menuntun Fir'aun supaya apa? Fir'aun ini tetap di jalan yang lurus. Namun Fir'aun tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada melalui Nabi Musa kepada dia. Akhirnya apa dia katakan? Tidak, ana rabbukumul a'la. Sesungguhnya aku inilah Tuhan kamu. Ya, sampai Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengazab Fir'aun ini dengan azab yang sangat pedih. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada dia seorang rasul, yaitu untuk memberi peringatan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa akhadnahu akza fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akza wabila. Maka Fir'aun mendurhakai nabi yang telah diutus kepadanya, maka Allah azab Fir'aun itu dengan azab yang sepedih-pedihnya. Dan itu juga berlaku kepada orang-orang lain, kepada umat-umat lain yang Allah telah utus kepada mereka nabi, tapi mereka juga mengingkari nabi yang Allah utus tersebut. Nah, ini sebagai gambaran saja. Kemudian ingat lagi bagaimana adanya Qarun yang yang memiliki harta yang sangat banyak, sampai-sampai kuncinya saja, kunci gudangnya saja itu dibawa oleh 7 ekor unta, ya. Bahkan dibawa lagi dengan keledai, ditambah lagi dengan kuda dan lain sebagainya. Itu betapa kayanya dia, tapi hilang juga ditelan oleh bumi. Allah binasakan juga Qarun tersebut. Kenapa? Karena dia kikir. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan raja-raja lainnya, ya. Begitu juga dengan kaum-kaum lainnya seperti kaum Ad, kaum Samud, kemudian juga ada kaum Lut, pencinta sesama jenis. Kalau di zaman sekarang sudah mulai muncul lagi nih, namanya LGBT, ya. Makanya kenapa kita ini mengingatkan kepada umat ini, ya, jangan berbuat maksiat, karena kita takut kejadian yang dulunya pernah menimpa umat-umat terdahulu itu akan terjadi lagi di umat kita sekarang ini. Makanya kita ingatkan. Namun yang anehnya, ya, ketika kita mengingatkan kepada mereka tentang hal tersebut, ada saja pembelanya. Akhirnya mereka katakan apa? Oh, ini hak kebebasan, ya. Kaum LGBT itu harus dihormati, ya. Padahal ketika mereka melakukan kemaksiatan, nantinya ketika Allah memberikan azab, bukan hanya mereka saja yang kena, tapi siapa saja yang dekat dengan mereka itu, mereka juga kena azab, ya. Maka dari itu kita mengingatkan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini itu pernah dilakukan oleh kaum-kaum Nabi Lut dulu, pecinta sesama jenis. Maka lihatlah bagaimana ketika mereka itu melakukan perbuatan keji tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan berbagai macam penyakit. Nauzubillahi min dzalik.
Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan buka bumi, ya, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Pasti ketika suatu kaum itu menentang dari apa yang Allah syariatkan, pasti Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Dan itu sudah terjadi di kaum-kaum sebelumnya. Allah telah menimpakan kebinasaan di atas mereka, ya, dan juga orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti apa yang dia lakukan. Al-ayati wal ayat fil babi katsirah wa min al-hadis sabi', ya, al-kaisu man dana nafsah. Ayat-ayat mengenai bab ini sangat banyak sekali. Dan setengah dari hadis-hadis yang berhubungan dengan bab ini ialah hadis yang ditampilkan ini, yaitu tentang al-kaisu mandana nafsah, yaitu orang yang cerdik berakal ialah orang yang perhitungkan keadaan dirinya dan seterusnya. Ya, adapun hadis yang lengkapnya yaitu di hadis yang ke-7 as-sabi'. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amanni. Ya, rawahul Tirmizi wa qala haditsul hasan. Jadi hadis ini dari Abu Ya'la yaitu Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya al-kaisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdik, orang-orang yang berakal itu ialah orang yang memperhitungkan keadaan dirinya dan juga dia suka beramal untuk mencari bekal sesudah matinya. Ya, jadi orang yang berilmu, orang yang berakal itu dia orang yang selalu mengingat mati. Pastinya nanti saya akan mati. Ya, makanya kata Imam Al-Ghazali itu, jadi di safina fa inal bahral amik wa kuziza fa inas safaru ba'id. Jadi perbaharuilah kapalmu itu karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Wa khuziza fa innahu safaru ba'id. Dan bekalilah dirimu dengan bekal yang banyak karena perjalanan hidup itu sangatlah jauh. Ya. Jadi artinya apa? Perbaharuilah iman dan juga keyakinan karena yang namanya dunia ini seperti kapal yang berada di tengah lautan, ya. Yang namanya laut itu kadang-kadang ombaknya besar, ya, kadang-kadang ombaknya menjulang tinggi. Maka kalau kapal ini nggak bagus, kapal ini rusak, bisa-bisa kita tenggelam di dalam laut tersebut. Dan fa innahu bahrul amik, ya. Sesungguhnya lautan itu sangat dalam sekali. Artinya kalau kapal sudah masuk ke dalam laut, sulit untuk bagi kapal ini untuk bangkit lagi. Makanya sering kita lihat bangkai-bangkai kapal itu di dasar-dasar laut. Kenapa? Sulit untuk diangkat lagi ke atas. Karena apa? Lautan itu sangat dalam. Begitu juga dengan dunia ini. Hati-hati kita dengan fitnah dunia ini. Kalau orang sudah masuk ke dalam fitnah dunia, sulit bagi dia untuk bangkit lagi. Kemudian wa kuziza fa inna safarul ba'id. Perbaharulah perbanyaklah bekal kamu karena perjalanan hidup ini sangat panjang sekali. Ya, perjalanan hidup kita menuju kepada akhirat itu sangat jauh dan juga sangat panjang. Maka orang yang berakal itu dia akan ingat, oh saya akan mati. Nah, yang dia pikirkan bukan bagaimana nanti dia mati, tapi bagaimana hidup sesudah mati dia. Ya, apa yang akan saya bawa nih nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan kita hanya mati saja, kemudian selesai, sudah nggak ada apa-apa lagi. Tapi ini masalahnya, kita mati, nanti kita dibangkitkan lagi. Dan setelah dibangkitkan lagi, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban dari nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, kemana kau habiskan umurmu? Kemana kau habiskan masa mudamu? Dari mana kau dapatkan hartamu dan kemana kau arahkan hartamu tersebut? Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga akan menagih kepada kita tentang nikmat-nikmatnya dan lain sebagainya. Nah, maka itulah orang-orang yang berpikir itu, orang-orang yang bercerdas itu dia akan berpikir sampai situ. Makanya kenapa orang-orang itu dia ada yang rajin ke masjid, rajin bersedekah, sampai rela dia menghabiskan hartanya hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia berpikir, ya, inilah sebagai penolong saya nanti di hari akhirat. Ya, inilah sebagai penolong saya untuk selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sebagian orang lain enggak ada berpikir sampai situ. Dia pikir hidupnya hanya sebatas di dunia saja. Sehingga ketika dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kapan enak hatinya saja.
Ya, jadi enak kawan nasi sholat dia, nggak enak kawan nasinya nggak sholat dia. Kan ada orang seperti itu. Kemudian juga begitu juga berinfak itu kapan dia ada rezeki yang paling banyak. Kalau dia nggak ada rezeki yang banyak sekali, baru nggak ada bersedekah dia. Padahal kita itu disuruh bersedekah itu dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan sempit. Hanya saja berbeda. Kalau dalam keadaan lapang jumlahnya besar, kalau dalam keadaan sempit jumlahnya lebih sedikit. Nah, artinya apa? Orang yang cerdas, orang yang berakal itu dia pasti akan memperhitungkan tentang keadaan dirinya. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang dirinya selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap-harapkan kemurahan atas Allah, yakni mengharap-harapkan kebahagiaan dan pengampunan di hari akhirat tanpa beramal soleh. Nah, itu orang lemah. Ya, bukan orang yang berpikir. Orang yang berpikir tadi dia memperhitungkan dirinya, mempersiapkan untuk hari akhir. Tapi orang lemah enggak. Dia pinginnya hidup enak, mati masuk surga. Kan orang seperti itu. Ingin hidup enak tapi mati masuk surga, tapi enggak mau amal soleh. Nah, ini orang lemah namanya. Dia hanya mengharapkan semoga aja Allah nanti masukkan saya ke surga. Tapi sholat enggak mau dia. Ya, dia sholat enggak mau. Dia ingin hidup enak tapi dia mati masuk surga, dan tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Surga itu hanya didapat bagi orang-orang yang mau beramal soleh. Ya, dan surga itu hanya didapat bagi orang yang mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari kasih sayang Allah itu butuh perjuangan. Ya, dia harus melawan yang namanya fitnah. Dia harus melalui yang namanya rintangan untuk mendapatkan surga tersebut. Kenapa? Karena surga itu mahal. Surga itu besar. Surga itu tempat kenikmatan. Yang namanya kenikmatan itu pasti dihalangi dengan yang namanya rintangan dan juga rintangan. Nah, demikian selesai kajian kita dalam bab ke-9 di kitab Riyadhus Shalihin ini, dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk di bab yang ke-10. Mungkin masih ada sedikit waktu, kita berikan kesempatan untuk yang mau bertanya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan untuk bertanya. Masih ada tersisa 2 menit lagi. Ya, silakan. Dalam kehidupan memang hukum niat itu kayak mana Ustaz dalam kita beribadah? Apakah ada apa enggak? Pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau ada, gimana cara pengerjaannya dengan aplikasinya? Misalnya contoh, kita mau sholat Jumat, apakah cukup? Ya, hari ini Jumat ya, saya pergi ke masjid, sholat Jumat. Atau mau sholat subuh nih, ya udah bangun sholat subuh. Atau bagaimana? Atau memang ada, atau memang nggak ada sama sekali? Iya, bagus itu pertanyaannya, sangat luar biasa bagus ya. Pertama, ada hadis yang paling pertama. Ini dalam kitab Arba'in Nawawi. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis lainnya, dalam kitab-kitab fikih lainnya, itu disebutkan tentang bab niat. Ya, makanya ada hadis yang bernama bab niat itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung kepada niatnya. Artinya apa? Setiap amal ibadah itu pasti ada niat. Ya kan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan niat itu, dan dia itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ini bertanda apa? Bahwasanya setiap amal ibadah itu ada niat. Sekarang pertanyaannya, di mana letak niat tersebut? Ya, apakah di lisan kita kah? Ya, atau di dalam hati kita? Ternyata niat itu letaknya di qalbu, yaitu di dalam hati kita. Kalau dia letaknya dalam hati, maka siapa yang bisa tahu tentang niat tersebut? Yaitu jawabannya adalah yang menciptakan hati tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti niat itu letaknya di hati. Kalaupun niat itu tidak dilafadzkan, apakah niat itu sah? Maka jawabannya sah. Ya, kenapa? Karena niat itu letaknya di hati, dan yang tahu tentang hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mau berniat, ya, apakah harus dilafadzkan? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena letak niat itu di hati tadi, bukan di mulut. Misalkan ketika kita hendak sholat, ya, dengan kita berwudu, ya, kemudian kita hendak bergerak, itu Allah tahu tentang hal tersebut. Tanpa kita sebutkan, ya Allah, aku ambu berwudu ya. Ya Allah, aku ambu hendak pergi sholat ya. Tanpa kita sebut gitu, Allah sudah tahu. Oh, ini orang pasti mau ke ini. Sampai-sampai orang berniat jahat saja Allah tahu itu. Hanya saja bedanya, kalau orang berniat baik itu sudah disegerakan tuh pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang niat buruk, nggak ada langsung dicatat oleh Allah itu sebagai dosa. Kenapa? Itulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Allah. Kapan dia dicatat sebagai dosa? Ketika dia melaksanakan niat buruknya, disitulah dia dicatat sebagai dosa. Ketika orang berniat baik, apakah dia ucapkan?
ini saya mau bersedekah 2.000 karena Allah, dia masukkan. Apakah dia ucapkan itu? Tidak. Tapi apa? Terlintas dalam hatinya kan? Nah, itu bertanda apa? Niat itu letaknya di hati. Begitu juga dengan orang melakukan amal ibadah lainnya, itu niat dalam hati. Hanya saja yang menjadi nilai daripada niat tersebut, ikhlas nggak dia dalam berniat tadi. Ketika lintasan hati dia tadi berniat, kemudian dia mau melakukan ibadah, kemudian dilihat oleh orang lain, lalu tergeser niatnya tadi itu. Saya beribadah tadinya mau kepada Allah, tiba-tiba ada orang lihat, oh ini supaya dilihat sama ini. Itu kan tergeser tuh. Maka disitulah terjadi perubahan daripada niat tersebut. Maka selalu kita memperbaharui niat. Begitu juga kita dalam majelis ilmu ini, niat kita dari rumah tadi apa? Oh, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadir dari majelis ilmu. Tiba-tiba dilihat, oh ada mertua saya nih, saya harus duduk dengan bagus. Itu berarti sudah beda lagi niatnya. Ya, maka itulah memperbarui daripada niat tersebut. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah niat itu ada? Ada. Di mana letak niat? Di dalam hati. Apakah harus dilafadzkan? Tidak. Ya, niat itu letaknya dalam hati dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kita niatkan di dalam hati kita tersebut. Gimana Bang? Kira-kira bisa diterima ya? Niat itu apakah yang tercetus pertama kali dalam hati kita cuma sekedar itu aja gitu? Iya. Ya, tapi ini habis salat maghrib tadi kan? Salat sedikit aja. Iya, apa yang terlintas dalam hati kita itulah niat tadi. Nah, jadi apa namanya? Iya, ini saya berdiri ini. Iya. Keinginan tadi. Iya, keinginan itulah disebut dengan niat tuh, lintasan dalam hati kita itu tanpa harus dilafadzkan. Ya kan? Kan tidak ada kita misalkan mau berwudu, ini saya mau mengambil wudu. Ini saya kan enggak ada lintasan dalam. Silakan Bu. Orang yang sudah meninggal. Jadi kalau misalkan Inyo pernah pernah berniat atau pernah mengatakan gini, nanti kalau ambu insya Allah kalau hidup tahun muku ambu akan berkurban kok kepi ambu, ya kan? Tiba-tiba Inyo meninggal, tapi Inyo lah adun niatnya nanda berkurban jago kan? Maka ketika dia meninggal maka kita harus kurbankan. Tapi kalau Inyo tidak ada pernah mengecek seperti itu, lalu Inyo meninggal maka tidak ada kurban untuk dia. Kurban itu bagi yang hidup. Gimana? Ya, kalau Inyo pernah menyampaikan kepada kita, misalkan iko happy ambo, kalau misalkan ambo hidup isu, aku lah kurban ambo. Tiba-tiba Inyo meninggal, maka kita kurbankan. Tapi kalau Inyo tidak mengatakan atau tidak ada pesannya tadi itu, tidak ada dia berpesan bahwasanya demikian, maka kita tidak kurbankan untuk dia. Kalau itu hanya kebiasaan dia, itu kebiasaan yang dia lakukan semasa hidup. Artinya kalau dia sudah meninggal sudah terputus amalnya. Nah gitu ya. Yang berlaku sama dia apa? Sedekah dia. Misalkan dia meninggalkan harta, maka kita sedekahkan dari harta-harta dia. Itu insya Allah akan sampai kepada dia. Ilmu yang bermanfaat kejar dia. Gimana? Membadal haji. Ya kalau misalkan Inyo memang sudah ada niat haji, ya kan? Tiba-tiba dia tidak sampai, dia meninggal, maka bisa dibadal oleh anaknya. Seperti itu. Demikian Bu ya. Ya. Ustaz, apakah memang kewajiban kita nggak ada untuk mengorbankan gitu, mengorbankan dia meninggal nggak ya? Mengorbankan dia atau memang ya udah kena uangnya ada, ya udah kita biar aja lah. Tapi ini dia lebih semuanya sebagai amal ibadah bagi dia gitu. Gini. Karena uang dia misalnya. Ketika misalkan seorang anak itu berkurban, itu pahalanya pasti sampai kepada orang tua. Kenapa? Kenapa anak ini bisa dia berkurban? Karena itu orang tuanya yang mengajarkan kepada anaknya ini untuk berkurban. Semasa kecilnya misalkan diajarkan supaya ingat kepada Allah. Kemudian dia diajarkan untuk beramal soleh. Ketika amal tersebut dia lakukan, maka orang tuanya pasti dapat pahala. Pahalanya itu adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada anaknya. Nah sekarang kembali kepada ini. Saya punya uang banyak nih. Saya ingin berkurban untuk ayah saya. Ya, apakah boleh? Maka itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jadi dikatakan yang lebih kuatnya itu dikatakan oleh para ulama, kalau misalkan ayah kita semasa dia hidup dia sudah berniat atau bernazar atau dia pernah menyampaikan wasiat kepada kita, nah
ini uang saya ini nanti kalau saya meninggal tolong saya kurbankan misalkan gitu, atau kalau saya hidup di tahun depan tolong kurbankan, maka itu wajib bagi kita untuk melaksanakan. Kenapa? Dia wasiat. Tapi kalau dia tidak wasiat, maka tidak wajib bagi kita untuk mengorbankan untuk dia. Nah, jadi gitu. Walaupun kita misalkan kita niatkan untuk berkorban untuk dia, apakah pahalanya sampai ya, tapi tidak uang dia misalnya dia uang dia sudah meninggal, uangnya mau diapain kan bingung. Ya udah sebagai amal ibadahnya. Uang dia itu menjadi warisan bagi anak-anaknya. Nah, jadi ketika ayahnya itu meninggal atau ibunya itu meninggal, kan dia meninggalkan harta warisan kan? Ya, dalam kasus ini yang dalam kasus ini itu bisa dapat kepada bisa dialihkan untuk yang lain, misalkan untuk pembangunan rumah tahfidz, bisa pembangunan masjid dan lain sebagainya. Nah, atau kalau mau misalkan dia memang ada niatnya untuk berkorban, bisa juga dialihkan untuk kurban dia atau untuk amal ibadah dia. Nah, itulah kembali kepada wasiat dia tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian, karena memang sudah sudah masuk waktu Isya, jadi kita cukupkan. Semoga dapat bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.